Rangkas Bitung, sebuah perkotaan sederhana di Kabupaten Lebak ini memiliki kebudayaan dan kearifan lokal yang sangat kental. Selain menyuguhkan pemandangan perkotaan yang sangat sederhana, kota Rangkas Bitung ini banyak menyimpan cerita di masa yang lalu. Salah satunya diabadikan dalam Museum Multatuli. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas mengenai Multatuli dan sejarah lengkapnya. Inilah saatnya untuk kita tahu semuanya. Sampurasun Sadayana, saya Hana Piliana, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Sampurasun Sadayana, saya Imam Mustaqim, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Sampurasun Sadayana, saya Rika Rahmawati, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Sampurasun Sadayana, saya Dewi Sasmita, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Sampurasun Sadayana, saya Sohibah Rizkia, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Sampurasun Sadayana, saya Sarah Safika, mahasiswa pendidikan fisika Untirta. Multatuli merupakan nama samaran dari seorang Belanda yang bernama asli Eduardus Dekker. Namanya diabadikan karena dia menulis sebuah mahakarya yang mengguncang dunia dan pesannya pun menggema secara internasional di kalangan penulis dan cendekiawan. Karya yang dia tulis mengenai pertentangan eksploitasi dan penindasan kolonial Belanda di Jawa dengan judul Max Havelaar yang kemudian terbit pertama kali pada tanggal 14 Mei 1860. Buku ini kemudian sudah diterjemahkan sekitar 40 bahasa di dunia. Karya sastra yang ia tulis sangat jujur dan menjadi penting di publik Belanda. Sehingga Multatuli merupakan salah satu pelopor Belanda yang menantang sistem kolonialisme yang kejam yang dilakukan oleh bangsanya sendiri. Multatuli lahir pada tanggal 2 Maret 1820 di Amsterdam, Belanda. Multatuli sendiri memiliki arti, aku telah banyak menderita. Selain berada di Rangkas Bitung, Museum Multatuli juga diabadikan di Amsterdam, Belanda. Sejak muda, Multatuli sudah bekerja pada pemerintah Belanda. Kedatangannya ke Lebak, Banten untuk menjadi asisten residen selama 3 bulan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 29 Maret 1856. Setelahnya ia mengundurkan diri dari jabatan asisten residen. Alasan utamanya karena dia tidak tahan dan kecewa terhadap penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh penguasa lokal maupun kolonial terhadap rakyat Lebak. Hal ini pula yang menjadi inspirasinya untuk membuat karya sastra Max Havelaar. Museum Multatuli ada sejak diresmikan 11 Februari 2018 oleh Bupati Lebak Haji Iti Oktavia Jayabaya bersama Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia
Hilman Farid. Museum ini menempati bangunan bekas Wadana Rangkas Bitung tahun 1930-an. Museum Multatuli juga menceritakan sejarah Lebak dan mengangkat kisah Multatuli itu sendiri. Dirancang secara modern dan audiovisual yang menarik dan tata pamer yang interaktif, diharapkan lewat alur cerita yang dibangun dapat menjadi inspirasi bagi para pengunjung. Museum ini yang bertemakan anti kolonialisme menunjukkan 7 ruang yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Pertama, ruang selamat datang. Di dalamnya kita disambut dengan mozaik wajah Multatuli yang terbuat dari potongan-potongan akrilik. Selain itu, di ruangan pertama ini juga terdapat patung wajah Multatuli serta kutipan kata-kata, "Tugas manusia adalah menjadi manusia." Kedua, ruang kolonialisme. Di ruangan ini kita akan disuguhi dengan konsep kedatangan Belanda ke Nusantara, terutama ke Banten. Ruangan ini dilengkapi dengan beberapa replika dan video pendek mengenai kedatangan kolonialisme. Ketiga, ruang tanam paksa. Dengan display interaktif dan menarik, ruangan ini menceritakan tentang masa tanam paksa. Selanjutnya, ruang Multatuli. Menceritakan tentang kisah Multatuli dan karyanya Max Havelaar yang menceritakan tentang keadaan Lebak pada masa dia menjabat sebagai asisten residen di Lebak. Di ruangan ini terdapat koleksi buku Max Havelaar asli yang didatangkan dari Belanda dan video pendek tentang Multatuli. Selanjutnya, ruang Banten. Di ruang ini terdapat beberapa informasi tentang pergerakan-pergerakan di Banten oleh masyarakat yang melawan penjajah. Selanjutnya, ruang Lebak. Menceritakan sejarah Lebak berdasarkan timeline dilengkapi dengan video dan hasil budaya Lebak saat ini. Dan ruangan yang terakhir yaitu ruangan Rangkas Bitung. Ruang ketujuh ini merupakan ruang kontemporer sekaligus ruang terakhir menuju pintu keluar Museum Multatuli. Pada saat ini terdapat beberapa buku Max Havelaar yang dapat dibaca oleh pengunjung serta beberapa profil orang-orang yang memiliki kisah di Rangkas Bitung. Ada yang bilang sejarah adalah kisah tentang kekuatan yang saling bersinggungan. Tapi tahu nggak sih, kisah Multatuli dan perlawanannya tidak hanya bisa dibaca dari buku, tapi bisa juga dibaca dari hukum-hukum fisika. Einstein bilang waktu adalah relatif. Bagi Belanda, 200 tahun penjajahan itu hanya sebentar. Tapi bagi seorang kuli kontrak di Lebak, itu adalah waktu yang panjang, berat, dan tahun. Seperti dilatasi waktu di mana Anda berdiri menentukan bagaimana Anda merasakan sejarah. Lihatlah hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa benda akan tetap diam sampai ada gaya yang menggerakkannya. Rakyat Lebak dulu diam, terjepit dalam ketakutan. Tetapi muncullah Multatuli yang diibaratkan sebuah gaya yang mendorong mereka keluar dari penindasan. Begitu ia mulai bergerak, ia tak mudah dihentikan. Lalu, fisika gelombang. Suara Multatuli awalnya hanya bisikan, tapi seperti gelombang ia merambat dari Lebak ke Batavia, ke Amsterdam, dan ke seluruh dunia. Semakin jauh, semakin kuat, hingga akhirnya frekuensinya menggema di telinga setiap orang yang mendengar kata keadilan. Berbicara mengenai sejarah, Kabupaten Lebak menjadi salah satu pelopor tentang sejarah yang sangat domestik terhadap Museum Multatuli. Seperti kita ketahui, Museum Multatuli menyimpan beberapa sejarah yang dimiliki dan berpotensi di daerah wilayah Kabupaten Lebak. Salah satunya adalah penambangan emas Cikotok. Bila kita kaitkan dengan konsep fisika, ini akan menjadi sangat relevan dengan pembelajaran ilmu fisika karena emas yang saat ini kita tahu adalah salah satu material yang sangat berpotensi untuk penelitian dan lain sebagainya. Kemudian daripada itu, letak geografis Kabupaten Lebak terletak di daerah-daerah yang memiliki potensi akan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini relevan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Tapi, hukum fisika yang paling penting adalah hukum aksi-reaksi. Setiap tekanan dari kolonial melahirkan perlawanan. Setiap kebohongan memicu pemberontakan. Multatuli mungkin hanya satu orang, tapi seperti partikel kecil dalam reaksi berantai, ia memicu ledakan perubahan.